Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Pada saat ini kita akan belajar video pembelajaran jarak jauh. Sama ibu tetap sehat dan jangan pernah lupa untuk selalu minum. Sediakan air minumnya ya. Oke, baiklah, pada saat ini ibu akan melakukan pembelajaran video pengajaran jarak jauh. Kita sudah belajar materi sebelumnya mengenai badan usaha. Badan usaha itu banyak jenisnya berdasarkan modalnya, berdasarkan jenis kegiatannya. Tetapi kelas kakap atau kelas besarnya berdasarkan modalnya ada BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta. Pada saat ini materi selanjutnya kita akan masuk kepada perkoperasian. Oke, baik. Kita akan mulai. Topik kita mengenai koperasi. Ya. Apa yang diminta dari sini? Tujuannya siswa itu mengerti bagaimana pengertian koperasi, prinsip koperasi, dan bagaimana struktur daripada koperasi dan tujuan daripada koperasi. Oke, baik, dengarkan baik-baik video ini. Oke. Pengertian koperasi. Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 dikatakan badan usaha. Ini kita harus garis bawahi. Merupakan suatu badan usaha. Tahu kan apa tujuan daripada badan usaha? Badan usaha itu tujuannya adalah mencari keuntungan. Ya. Pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi berdasarkan amandemen undang-undangnya, ya, koperasi itu sudah menyangkut bagian daripada badan usaha, di mana tujuannya adalah mencari keuntungan. Ya. Tetapi lebih spesifiknya dia berdasarkan azas kekeluargaan dan mempunyai prinsip-prinsip. Ada 7 prinsip daripada koperasi. Ya. Tujuan daripada koperasi ini memang untuk mencari keuntungan, tetapi tujuan resminya adalah mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Umumnya itu maksudnya adalah lingkaran yang ada di sekitaran koperasi tersebut. Oke? Sudah bisa dipahami? Baiklah, kita akan masuk mengenai prinsip koperasi. Ya. Koperasi itu berdiri berdasarkan prinsip, dan prinsip itu tidak boleh diingkari. Ya, harus diikuti. Oke? Baik, ada 7 prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela, nggak ada paksaan. Masuk, ayo, sama-sama kita kerjasama. Jadi ada kata sukarela. Yang kedua, pengelolaannya dilakukan secara demokratis, dikelola secara demokratis. Ya. Yang ketiga, pembagian SHU. SHU adalah sisa hasil usaha. Kalau bahasa koperasinya SHU. Kalau bahasa badan usahanya laba, profit atau keuntungan atau benefit. Ya. Keuntungan itu dibagi secara adil sesuai dengan besarnya jasa. Jadi jasa itu ada 2, jasa modal, ya, dan jasa usaha. Ya. Nanti kita akan kasih. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Ya. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Jadi dari yang 7-7-nya ini, saya rasa sudah paham prinsipnya, ya. Di dalam koperasi itu harus ada namanya, yang terpenting di sini ada pendidikan perkoperasian. Kenapa perlu pendidikan perkoperasian? Agar koperasi ini selalu tumbuh, ya, di kawasan anak-anak sekarang. Karena koperasi ini menciptakan kewirausahaan terhadap generasi-generasi muda zaman sekarang ini, ya, supaya berlanjut selalu, ya. Karena bibit-bibit daripada kewirausahaan itu muncul di koperasi untuk mengembangkan usaha yang dari kecil, sedang sampai besar, dan di sana ditumbuhkan kerjasama, gotong royong, ya, dan ditumbuhkan juga demokrasi. Bagaimana supaya anggotanya sama-sama sejahtera, bukan satu yang lain sejahtera, yang lain nggak sejahtera, berdasarkan jasa usahanya dan jasa modalnya. Oke,
bisa dipahami ini. Oke, sekarang kita masuk kepada namanya modal koperasi. Nah, setiap badan usaha itu harus punya modal. Kalau di dalam badan usaha milik swasta ada namanya saham, obligasi. Ya. Kalau di koperasi ada namanya simpanan. Modal koperasi itu ada namanya modal dari luar dan ada modal dari dalam. Kalau modal dari luar itu ada dari bantuan dari pemerintah, pinjaman, ya. Tetapi yang kita mau bahas di sini adalah modal dari anggota, ya. Jadi di dalam koperasi ini dari anggota untuk anggota dan oleh anggota, ya. Nah, modal koperasi adalah simpanan dari anggota, ya. Inilah nanti yang akan dikembangkan menjadi sebuah keuntungan yang disebut dengan SHU, ya. Modal anggota ini ada terbagi 3, ya. Simpanannya maksud ibu, ya. Simpanan anggota ini ada terbagi 3. Yang pertama simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, apa itu simpanan pokok? Simpanan pokok itu adalah simpanan pada saat kita menjadi anggota koperasi 1 kali seumur hidup, atau yang disebut dengan 1 kali keanggotaan. Jadi pada saat kita masuk menjadi anggota, maka pada saat itu 1 kali saja kita memberikan sebagai bukti bahwa kita telah menjadi anggota. Yang kedua ada disebut dengan simpanan wajib. Simpanan wajib ini adalah simpanan yang rutin setiap bulannya, yang sudah ditentukan dari ADART, ya. Yang ketiga ada namanya simpanan sukarela. Sukarela ini adalah simpanan modal yang apabila kamu mempunyai modal lebih, ya, uang lebih untuk kamu simpan, ya, untuk dikelola oleh koperasi, ya, kamu percaya koperasi bisa mengelolanya, maka sukarela kamu memberikannya supaya kamu mendapatkan balas jasa berupa jasa modal, ya. Nah, dari yang 3 ini dikumpulkan dan dikembangkan, ya, menjadi sebuah usaha yang menguntungkan. Buat siapa? Buat anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, di koperasi ini siapakah pemegang kekuasaan tertinggi? Adakah yang tertinggi dan adakah yang terendah? Nah, karena koperasi adalah berdasarkan azas kekeluargaan, maka kekuasaan tertinggi itu ada di rapat anggota, ya. Rapat anggota hanya dibuat sekali setahun. Nah, kalau ada rapat di luar daripada sekali setahun, namanya itu rapat luar biasa, ya. Mungkin ada anggota yang mau keluar, ya, atau terjadi pengkoreksian keuangan, ya. Nah, ada namanya perangkat organisasi koperasi, yaitu yang pertama adalah rapat anggota. Di bawahnya adalah pengurus. Pengurus itu terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris, ya. Dan bidang-bidangnya mungkin ada bidang pendidikan koperasi, penyuluhan dan pelatihan, ya. Dan selanjutnya ada namanya pengawas, ya. Pengawas itu artinya bagaimana mengontrol pergerakan daripada organisasi koperasi ini, ya. Baiklah anak-anak, kita sudah mengerti tadi modal koperasi, ya. Modal koperasi itu tadi dari anggota dan dikelola oleh koperasi dan keuntungannya juga untuk anggota. Bagaimana anggota itu bisa mendapatkan keuntungan? Maka kita akan lanjut yang namanya SHU. SHU di dalam koperasi, di dalam badan usaha namanya profit atau laba. Kalau laba di dalam badan usaha itu didapat dari pendapatan dikurang biaya-biaya atau beban. SHU juga seperti itu. Sisa hasil usaha didapat dari pendapatan daripada koperasi dikurang beban-beban atau biaya-biaya, dikurang pajak, ya. Ingat, kita harus taat membayar pajak, ya, karena itu adalah sumber penerimaan negara, ya, untuk masyarakat yang akan didistribusikan. Oke. Nah, kalau sudah dapat SHU-nya, ya, dibagilah itu kepada anggota, ya, SHU itu. Tapi bagaimana cara membaginya? Contohnya, ibu, ya, menjadi anggota koperasi, ya, akan berbeda dengan yang ibu yang satu, ya. Dia juga anggota koperasi. Berbedanya di mana? Saya lebih banyak menanamkan
modal. Ibu yang satu kurang menanamkan modal. Ya, maka kita akan lihat contoh soal seperti ini. Oke, ada rumusnya. Jasa usaha anggota namanya jual, disingkat. Ya. Jasa usaha anggota dan jasa modal. Apa jasa usaha dan apa jasa modal? Ya. Jasa usaha adalah bagaimana kamu sering untuk melakukan usaha. Usaha apa? Pembelian dan penjualan. Pembelian itu sama dengan penjualan. Kalau kamu beli berarti kamu menjual. Kalau kamu menjual berarti kamu beli. Ya. Jasa modal adalah kamu menanamkan uangmu di dalam koperasi dengan berharap kamu akan mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi sisa hasil usaha atau laba, ya, yaitu jasa usaha ditambah jasa modal. Itu rumusnya. Ya. Contohnya kita akan buat. Kita kembali ke rumus ya. Jasa usaha anggota sama dengan jasa usaha anggota X. X ini siapa? Orangnya. Anggota 1. Dibahagi total penjualan dikali hasil persentase SHU jasa anggota. Yang kedua, jasa modal. Jasa modal X atau anggota X per total simpanan dikali hasil persentase SHU CM. Ya. Example. Contoh soal. Koperasi SMA Negeri 1 Raya memiliki SHU sebesar 100 juta. Yang dialokasikan 40% untuk jasa modal dan 60% untuk jasa usaha. Saya kasih maksud tujuan daripada soal ini. Secara sederhananya begini. Ada koperasi di SMA Negeri 1 Raya, ya, mempunyai SHU, artinya mempunyai keuntungan 100 juta. Dan berdasarkan rapat ADRT, apa itu ADRT? Anggaran dasar rumah tangga, sudah disepakati oleh para anggota, ya, 40% jika kita mendapat SHU, 40% itu untuk jasa modal, untuk orang yang menanamkan uangnya ke dalam koperasi, ya. Dan 60% untuk jasa usaha, 60% untuk orang yang melakukan pembelian atau penjualan. Itu maksudnya. Total seluruh simpanan koperasi, ya, 80 juta. Total seluruh simpanan anggota. Ya. Anggotanya ada sekitar, nggak disebutkan di sini ya. Karena tidak penting berapa anggotanya, tetapi dia memenuhi, ya. Perlu saya ingatkan, koperasi yang paling kecil namanya koperasi primer. Minimal anggotanya itu harus 20 orang, ya. Di atasnya, di atas 20 namanya koperasi sekunder. Baru di atasnya lagi namanya koperasi gabungan. Koperasi yang satu dengan yang satu digabung, ya. Jadi total simpanan 80 juta seluruh simpanan anggota itu. Dan total seluruh penjualan 120 juta. Ya, penjualannya semua 120 juta, ya. Dan keuntungan ada 100 juta. Ya. Bisa dipahami ini? Baiklah. Berapakah SHU yang diterima Tono dan Rini sebagai anggota koperasi? Jadi ada dua di sini. Kita kasih perbandingannya. Diterima Tono dan Rini sebagai anggota koperasi bila Tono mempunyai simpanan 2 juta rupiah, ya, 2 juta simpanannya, dan dia melakukan pembelian di koperasi 6 juta. Sudah? Sedangkan Rini mempunyai simpanan wajib 1 juta, simpanan sukarela 3 juta, dan penjualannya, pembelian sama penjualan itu sama deh. Kenapa ibu buat dia pembelian, di sini penjualan? Supaya apabila kalian ketemu dengan soal yang namanya pembelian, itu sama dengan penjualan. Kalau kalian ketemu sama penjualan, itu sama dengan pembelian. Supaya jangan dibimbangkan dengan soal. Penjualan sama dengan 2 juta itu sama, ya. Simpanan wajib dan simpanan sukarela sama nggak? Beda, cuma nanti ini harus ditambahkan, namanya disebut simpanan, ya. Oke, baik, inilah soalnya. Oke, sekarang kita kerjakan soal yang ada di sini tadi. Ini dia jawabannya. Oke, perhatikan ke sini. Penyelesaiannya adalah langkah pertamanya, SHU-nya kan diketahui 100 juta, ya. Dialokasikan 40% untuk jasa modal, 60% untuk jasa usaha. Jadi contohnya begini. Ada 100 juta.
40% untuk jasa modal, 60% untuk jasa usaha. Totalnya berapa? 100% ya. Ini dia. SHU 100 juta, 40% untuk jasa modal, berarti 40% dari 100 juta itu 40 juta. 60% untuk jasa usaha anggota, 60 juta. Dari mana? Ya, itu mudah ya diketahui. Ya, kita lanjut. Total simpanan anggota 80 juta. Total pembelian atau penjualan 120 juta. Ditanya SHU Tono dan Rini. Oke, kita mulai dari Tono ya. Tono mempunyai jasa usaha anggota. Ini dia pembelian 6 juta. Ya, jadi usaha anggota itu maksudnya itu pembelian atau penjualan. Ya. 6 juta. Ini dia 6 juta. Ya. Total penjualan, mana total penjualan? Ini dia total penjualan ini. Total pembelian atau penjualan ya 120 juta. Nih. 120 juta. Dikali hasil persentase SHU jasa usaha anggota ini 60 juta. Maka 6 juta dibagi 120 juta dikali 60 juta sama dengan, matikan dulu ini. Matikan. Baru ini juga matikan nolnya, matikan nolnya. Matikan 6 dengan 12 yaitu setengah. Setengah dikali 6 juta itu 3 juta. 3 juta. Itu dia untuk jasa usaha anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha anggota adalah anggota yang melakukan usaha dengan cara membeli atau melakukan penjualan, ya. Mengerti ini? Itulah usaha mereka. Nah, sekarang jasa modal. Ini adalah jasa modal anggota yang mau memberikan uangnya untuk dimodalkan di koperasi, ya. Rumusnya adalah JMX per total simpanan kali hasil persentase SHU JM. Ya. 2 juta dibagi berapa total simpanan? Ini dia, 80 juta. Dibagi 80 juta dikali 40 juta. Jasa modal. Nih. Matikan, sudah. 40 matikan 80 setengah. Ya, 40 dibagi 80 kan setengah. Setengah dikali 2 juta, 1 juta. Sudah? Jadi caranya mudah. SHU Tono adalah jasa usaha anggotanya ditambah jasa modalnya 3 juta ditambah 1 juta sama dengan 4 juta. Jadi 4 juta lah yang diterima oleh Tono, di mana dia sudah melakukan pembelian 6 juta dan simpanan 2 juta. Ya, itulah yang didapatnya keuntungan dari dia sebagai anggota koperasi. Perlu kita perhatikan di sini bahwa ya JM itu adalah jasa modal, temannya adalah total simpanan. JUA adalah jasa usaha anggota, temannya adalah penjualan. Ya, temannya adalah penjualan. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada Rini. Ya, Rini mempunyai jasa usaha anggota, ya. Sebesar berapa? Ini jasanya ini ya penjualan. Oke, ya. Penjualan atau pembelian sebesar 2 juta. Total penjualan sama seperti yang tadi ya 120 juta. Dikali ya hasil persentase SHU JUA 60 juta. Ini dia 60 juta. Ya, sama dengan matikan ini, matikan. Baru matikan 60. 60 dibagi 120 sama dengan setengah. Setengah kali 2 juta sama dengan sejuta. Oke. Yang selanjutnya JM, jasa modal. Ya, di mana dia menanamkan uangnya atau melakukan simpanan. JM ada di sini simpanannya ini. Simpanan wajibnya 1 juta, simpanan sukarelanya 3 juta. Maka totalnya berapa simpanannya? 4 juta. Ya, simpanannya ini sebesar 4 juta. Maka 4 juta dibagi total simpanan itu sama dengan 80 juta dikali hasil persentase SHU JM 40 juta. Matikan, cara cepatnya nggak perlu pakai kalkulator. Ya, matikan 40 dibagi 60 setengah. Ya. Sama dengan setengah dikali 4 juta sama dengan 2 juta. Ya. Bisa dipahami ini? Oke. Baiklah.
apa yang perlu harus diperhatikan di sini? Ya, SHU Rini, JUA tambah JM ini 1 juta ditambah 2 juta sama dengan 3 juta. Inilah yang didapatkan Rini. Coba dibandingkan dengan yang didapatkan Tono. Tono mendapatkan 4 juta, Rini mendapatkan 3 juta. Jadi perbandingan antara balas jasa yang diterima setiap anggota itu berbeda. Ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Di sini Rini lebih sedikit, ya. Sedangkan Tono lebih banyak. Selisihnya berapa? 1 juta rupiah. Ya. Nah, ini yang menjadi pembelajaran kita yang terakhir mengenai SHU. Ya, saya rasa tidak cukup bisa kalian lakukan kalau tidak kalian ulangi. Jadi anak-anak sekalian harus kalian ulangi dengan soal, ya, di rumah supaya kalian paham bagaimana mengerjakan perhitungan SHU. Karena di dalam koperasi yang paling sulitnya itu adalah perhitungan, tapi ternyata yang paling mudahnya itu pun di perhitungan. Bisa dipahami? Saya ulangi once again, ya. Pertama sekali kalau ada soal, lihat SHU-nya berapa keuntungan yang mereka dapat. 100 juta. Setelah itu 100 juta itu dibagi-bagi, ya. Dibagi kemana? Perhatikan ini. 40% untuk jasa modal dan 60% untuk jasa anggota. Inilah yang akan dibagi kepada anggota, 40 juta dan 60 juta. Jasa modal untuk anggota yang melakukan simpanan. Jasa usaha anggota yang melakukan pembelian atau penjualan. Sudah? Baru perhatikan total simpanan dan total pembelian. Total simpanan anggota, temannya itu adalah siapa? Kawannya itu adalah siapa? Simpanan. Ayo, siapa yang tahu? Simpanan itu temannya adalah si JM. Ya, JM. Total pembelian atau penjualan temannya itu adalah siapa? JUA. Ya. Jadi mengerti? Nah, inilah dia. Inilah si modal, inilah si jasa usaha. Ya, jadi sudah harus tahu dulu ini. Makanya nanti dipindahkan ke sini. Ya. Jadi mengerti? Inilah nanti akan dibagi. Inilah akan dibagi. Oke? Makanya seperti Tono dan Rini berbeda mereka. Ya. Jadi ada lagi pertanyaan sampai di sini? Saya rasa cukup untuk pembelajaran kita. Saya harap anak-anak tetap belajar di rumah walaupun pembelajaran kita metode jarak jauh. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan tetap selalu belajar. Salam belajar.